Namanya siapa? Sadar, tapi sadar ya? Sadar, oke. Tapi namanya siapa? 1, 2, 3 jadi lemon. Kecut banget, coba diminum. Ya? Udah. Kayak lemon ya? Kayak lemon kan? 1, 2, 3 jadi kaki beneran. Ya? Karena acaranya sudah selesai. Mas, belum. Dinormalkan dulu. Normalkan dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi awalnya masih bingung sih. Maksudnya apa disuruh-suruh gini, tapi ternyata setelah kita kenal sekali itu selanjutnya susah untuk melawan. Tapi secara pikiran kita sadar, kita hafal nama, hafal tempat tinggal kita, cuma buat mengucapkannya entah kenapa jadi kaku, susah untuk diungkapkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Dela Serna dan sekarang saya berada di Lombok Ijo Kudus ditemani oleh teman saya ya, Andi Kirana. Dan ini ada Mas Huda. Kita di Kudus nih. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara hipnotis atau sebuah konsep pemikiran atau konsep perkataan itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar tanpa dikritik. Oke, sekarang kita cek nih. Oke, Mas Huda sekarang ini Mas Huda. Mas Huda sekarang coba sekarang Mas Huda itu lem yang paling kuat kira-kira lem apa? Lem Alteco ya. Oke, kalau misalnya lem Alteco kira-kira kalau misalnya ada bagian anggota tubuh kita yang kena lem Alteco kira-kira bisa dilepas nggak Mas? Susah dilepas ya? Susah dilepas ya? Pernah kena lem Alteco? Pernah kena lem Alteco ya? Berarti kalau misalnya kena lem Alteco berarti susah dilepas. Oke, sekarang boleh tutup mata Mas Huda coba. Boleh tutup mata. Oke, sekarang coba bayangkan dan rasakan ya. Bayangkan dan rasakan di mata Mas Huda itu ada lem Alteco-nya. Ada lem Alteco-nya sehingga semakin lama semakin lengket dan tidak bisa dilepas. Ya, semakin lama semakin lengket dan tidak bisa dilepas. Oke. Sekuat apapun ketika nanti Mas Huda berusaha untuk melepaskan, maka yang terjadi mata Mas Huda akan menjadi semakin lengket dan tidak bisa dilepas. Ya. Hitungan ketiga, karena matanya semakin lengket, maka tidak akan bisa dilepas. Oke. 1, rasakan lebih lengket lagi dan semakin lengket. Bagus. 2, sekarang semakin lengket dan sulit sekali untuk dilepaskan. 3, sekarang boleh dicoba, maka akan semakin sulit lagi. Semakin dipaksa akan semakin sulit. Benar ya? Nah, benar kan? Nah, inilah pembuktian real bahwasanya hipnotis itu adalah kondisi normal. Cuman seseorang itu bisa merasakan. Ini nggak ada rekayasa Mas ya? Nggak ada rekayasa ya. Dan tadi katanya pengen merasakan hipnotis ya? Iya betul Pak. Nah, sudah merasakan hipnotis ya? Tapi sadar ya? Sadar. Oke, sekarang gini Mas. Oke, sekarang gini Mas juga kalau misalnya pernah kena ini nggak? Pernah kena semen atau apa gitu pernah nggak? Pernah kena semen ya. Oke, sekarang gini. Coba sekarang bayangin sekarang tubuhnya Mas Huda itu menjadi kaku seperti patung. Ya, menjadi kaku seperti patung dan ketika mau gerak itu akan sulit sekali karena tubuhnya sudah menjadi seperti patung ya. Oke. Hitungan ketika nanti matanya boleh membuka, matanya bisa membuka, namun anehnya tubuhnya itu sekarang jadi patung, nggak bisa gerak karena sudah menjadi kaku semuanya. Oke ya. Hitungan ketiga matanya bisa membuka, namun anehnya tubuhnya itu menjadi kaku seperti patung. 1, 2, 3 matanya bisa membuka tapi tubuhnya jadi kaku seperti patung. Ya, iya. Ya benar ya. Nah, tapi sadar ya? Sadar. Namanya siapa? Namanya Huda. Nah, sadar. Jadi hipnotis itu sadar. Kalau ada yang bilang hipnotis itu tidak sadar, salah. Ini pembuktian bahwasanya hipnotis itu tetap bisa kontrol dan dia sadar. Namun anehnya tubuhnya kaku Mas ya. Ya, tubuhnya kaku kayak patung. Nah, ini loh yang paling asik. Nah, gini sekarang punya ini nggak Mas? Punya nama? Punya. Namanya siapa? Huda. Siapa? Huda. Hah? Huda. Oke, sekarang hitungan ketiga namanya hilang. 1, 2, 3 hilang namanya. Hilang. Namanya siapa Mas?
Namanya siapa? Semakin disebut atau semakin diingat semakin sulit. Bisa buka mata, namun anehnya namanya hilang. Semakin diingat-ingat namanya akan hilang. Namanya siapa? Nah itu loh, asik kan? Lebih diingat-ingat, lebih lupa. Bahkan bibirnya atau lidahnya itu ketika mengucap jadi kayak kaku banget. Namanya siapa? Sadar, tapi sadar ya? Sadar, oke. Tapi namanya siapa? Jadi itu ya, dia sadar gitu. Oke, asalnya dari mana mas? Kudus. Oke, 1, 2, 3 asalnya hilang. Oke, namanya siapa? Semakin diingat semakin lupa. Dari mana namanya? Asalnya dari mana mas? Sini itu mana? Sini itu mana? Semakin tinggal lagi semakin lupa mas. Tapi benar-benar sadar mas ya? Sadar. Sadar ya? Ketika jam ini mau saya minta juga pasti nggak boleh ya? Enggak, jangan. Nah, jangan. Artinya dia masih sadar gitu. Cuman namanya lupa, asalnya juga lupa. Gitu kan. Sekarang tubuhnya udah bisa gerak, namun namanya lupa, asalnya juga lupa. Tubuhnya bisa gerak sekarang. Oke. Oke. Ya, udah. Udah, jangan. Namanya siapa mas? Oh, siapa? Enggak, punya istri nggak mas? Belum punya istri. Pacar nggak mas? Pacar udah punya. Lagi dekat lah. Mas lagi segini kakak mas. Iya gini. Karena ini kita shoot gak akan kita korek-korek kayak gini. Mas punya angka favorit nggak mas? Ada. Angkanya berapa? Angka 7. 7 ya, oke. Hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa angka 7 itu hilang. Jadi hitungan ketiga nggak tahu kenapa angka 7 hilang. Semakin diingat-ingat maka akan semakin lupa. 1, 2, 3 lupa angkanya. 3 tambah 4 ada berapa mas? Berapa ya? Berapa? Tapi ingat, nggak saya nyebut atau memang nggak ingat sama sekali? Ingat, di pikiran ingat, cuma buat ungkapinnya susah. Nah, itulah fenomena hipnotis ya. Jadi hipnotis yang selama ini kita ketahui magic atau mistik nggak ada sama sekali, karena semua itu dilakukan dengan kondisi sadar dan memang klien juga masih sadar. Cuman anehnya ya itu tadi ya nggak bisa nyebut atau apa. Iya. Nggak bisa nyebut kan. Oke mas, kalau minum kopi susu itu rasanya gimana? Diminum dulu coba mas. Diminum dulu, dirasain dulu kopinya rasanya seperti apa? Rasanya gimana? Manis ya. Pernah minum jeruk yang paling kecut ya? Pernah ya. Lemon ya, pernah minum lemon ya. Oke, sekarang nggak tahu kenapa. Ini kalau misalnya saya usap seperti ini, jadi rasanya itu jadi kayak lemon, jadi kecut banget. Kalau kecut itu kan di lidah kan kayak terasa gitu banget ya. Hitungan ketiga jadi kayak lemon. 1, 2, 3 jadi kayak lemon, kecut banget. Coba diminum. Ya? Kayak lemon ya. Kayak lemon kan? Nah, seperti itu ya. Jadi kopi rasanya lemon gitu. Jadi kalau misalnya mau beli lemon nggak usah jawab-jawab, Mas. Tinggal telepon saya sugesti jadi gitu. Kira-kira gitu. Bener kecut ya Mas? Oke, sekarang hitungan ketiga jadi kayak jus mangga. 1, 2, 3 kayak jus mangga. Coba rasain. Jus mangga. Enak ya? Enak. Nah, enak. Jadi kalau sekarang udah enak ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi gitulah hipnotis itu. Jadi tadi kita sudah bermain hipnotis yang pertama sugesti ringan, artinya membuat orang itu amnesia, lupa nama, lupa angka. Kemudian yang kedua saya buat menjadi sugesti sedang, artinya subjek bisa halusinasi. Jadi mengubah rasa apa tadi, kopi susu jadi melon, kopi susu jadi jus mangga. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mau dilanjut? Apa mau diperpanjang? Cukup. Udah buktikan ya. Oke, sekarang gini. Nah, oke. Jadi ketika sudah seperti ini, sekarang ini Mas, asalnya dari mana Mas? Nanti kan lebih lupa lagi. Ya kan? Sini. Sini
Sini itu kalau misalnya kenalan sama orang, kalau kenalan sama orang di sini tuh yang repot. Asalnya dari mana? Dari sini itu yang repot. Ya kan? Oke ya. Oke sekarang gini ya. Ingat, cuma susah nih. Susah ya. Susah ya putih. Gini sekarang apa? Gini. Pernah lihat ini enggak? Patung yang paling keren itu patung apa, Mas? Patung yang paling keren Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pernah lihat patungnya seperti apa, Mas? Pernah. Dia sikapnya itu tegak atau hormat atau gimana? Berdiri tegap hormat. Berdiri tegak hormat. Coba misalnya nih Mas yang nggak punya nama ini, coba sekarang boleh berdiri sebentar. Oke. Coba contoh sikap apa tadi Jenderal siapa? Jenderal Sudirman. Contohnya kayak gimana, Mas? Gitu ya. Oke. Hitungan ketiga nanti jadi Jenderal Sudirman beneran nggak bisa gerak, atau bertiga jadi kaku kayak Jenderal Sudirman nggak bisa gerak sama sekali. Ketika dipaksakan mau gerak maka akan jadi kaku dan nggak bisa gerak. 1, 2, 3 jadi kaku beneran. Ya, karena acaranya sudah selesai. Mas, Hah? Dulu. dinormalkan dulu. Hah? Ya. Normalkan dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi ketika saya hipnotis pertama kali nggak bisa tadi. Tapi ketika sudah kita edukasi, kita buat paham, rasakan sendiri kan? Iya. Berarti sekarang udah dirasakan ya? Kapok? Oke, sekarang gini ya. Oke, 1, 2, 3 normal semuanya. Normal. Oke. Namanya siapa, Mas? Udah. Asalnya dari mana? Kudus. Oke. Jadi itulah pertunjukan saya dengan Mas Huda. Tadi beliau ingin sekali merasakan hipnotis dan akhirnya sekarang gimana, Mas? Rasanya gimana? Pertama kali hipnotis rasanya gimana? Awalnya masih bingung sih. Maksudnya apa disuruh-suruh gini, tapi ternyata setelah kita kena sekali itu selanjutnya susah untuk melawan. Tapi secara pikiran kita sadar, kita hafal nama, hafal tempat tinggal kita, cuma buat mengucapkannya entah kenapa jadi kaku, susah untuk diungkapkan. Terus badan ya kita pengennya gerak, cuma nggak tahu loh kenapa jadi kaku, semuanya kaku. Jadi benar-benar real, nggak ada rekayasa ya, real. Dan nggak pakai mantra. Nggak pakai mantra. Artinya memang ini murni teknik komunikasi ya. Jadi ketika kita sudah bisa membuat orang itu yakin dan istilahnya ini ya percaya dengan kita, ya apapun bisa kita lakukan dengan hipnosis. Kira-kira seperti itu. Dan ini tanpa mantra. Sekali lagi nggak ada mantra, Mas. Nggak ada mantra. Oke. Bersama saya Roni Jelasena dan Mas Huda dan Mas Andi sih ya. Wih, syuting-syutingan ya. Oke, sampai jumpa dulu dan salam dahsyat hipnosis. Sampai jumpa. Sempurna. We'll be right back.